Halo, perkenalkan nama saya Ernestine dengan NPM 22410070 dari kelas 1 BUMG. Pada video kali ini saya akan membahas tentang karma dan kelahiran kembali. Suatu perbuatan baru dapat disebut karma bila dilakukan dengan niat. Apabila suatu perbuatan dilakukan tidak disertai dengan niat, maka tidak disebut dengan karma. Contohnya, bila sedang berjalan lalu keinjak semut, kalau misalnya sengaja itu termasuk karma. Kalau misalnya tidak sengaja itu tidak termasuk karma. Ada 4 jenis karma berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama ada garuka karma atau karma berat. Karma ini mampu menimbulkan hasil dalam waktu satu kehidupan atau kehidupan kedua. Karma lain tidak dapat mencegahnya. Garuka karma ini terdiri dari 2 jenis, yaitu akusala garuka karma dan kusala garuka karma. Akusala garuka karma adalah perbuatan buruk atau jahat yang berat, seperti membunuh ibu, membunuh ayah, melukai seorang Buddha, dan membelah jasa sangha. Akibat untuk orang-orang yang melakukan perbuatan buruk ini itu seperti ketika mereka setelah meninggal, orang tersebut akan langsung terlahir di alam neraka avici. Kemudian kusala garuka karma itu perbuatan baik yang berat. Ini merupakan hasil dari melaksanakan samatha bhavana atau meditasi ketenangan batin sehingga mencapai rupa dan arupa jana 4. Akibat dari melakukan perbuatan ini itu akan tumimbal lahir di alam Brahma. Kemudian yang kedua ada asana karma. Karma perbuatan baik di mana karma ini muncul pada saat kematian beserta dengan akusala karma atau perbuatan buruk atau jahat yang dilakukannya. Kalau misalnya gak ada karma berat yang pernah dilakukan selama kehidupan, maka pikirannya akan mengingat salah satu perbuatan yang paling berkesan dalam kehidupannya. Karma inilah yang akan menentukan keadaan kelahiran seseorang yang akan datang jika tidak ada kekuatan karma lain yang lebih besar lagi yang menentukan. Kemudian yang ketiga ada acina karma atau bahula karma, yaitu karma kebiasaan. Karma ini itu perbuatan baik dan jahat yang merupakan kebiasaan bagi seorang karena sering melakukannya. Kalau misalnya dalam proses kematian tidak ada perbuatan yang seperti meninggal dalam keadaan koma atau kecelakaan yang fatal, maka hal lain yang menentukan kelahiran kembalinya itu perbuatan yang menjadi kebiasaannya mereka itu pada kehidupan itunya. Yang keempat dan juga yang terakhirnya itu ada katata karma. Karma ini adalah karma yang tidak terlalu berat dirasakan akibatnya, karena karma ini merupakan perbuatan baik dan juga perbuatan jahat yang pernah dibuat dalam kehidupan lampau dan kehidupan sekarang ini yang hampir tidak didorong oleh kehendak. Karma ini berproses apabila ketiga karma di sebelumnya itu tidak pernah dilakukan. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau misalnya karma itu berkaitan erat dengan kelahiran kembali. Proses kelahiran kembali atau punarbhava akan kita alami terus dan menerus, dan alam kelahiran ditentukan oleh karma kita masing-masing. Bila kita berbuat baik, maka kita akan terlahir di alam yang berbahaya, dan juga sebaliknya. Di dalam proses kelahiran kembali ini dipengaruhi oleh karma, karena setiap perbuatan akan membuah hasil atau akibat. Sekian dari video saya kali ini. Terima kasih. Namo Buddhaya.